Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tentang bagaimana kita menemukan ide penelitian. Jadi ada beberapa macam cara menemukan ide, tapi saya akan membahas satu saja, bagaimana kita bisa menemukan sebuah ide penelitian. Oke, ide penelitian tidak datang sekejap dan tidak datang ketika kita hanya merenung. Jadi, teman-teman kalau menulis skripsi atau menulis artikel, ide itu tidak langsung dapat tiba-tiba. Tapi, itu ada suatu proses. Nah, teman-teman juga tidak dapat menemukan ide ketika teman-teman hanya merenung. Akan tetapi, ide penelitian itu bisa datang. Salah satunya dengan cara apa? Dengan cara membaca artikel penelitian. Oke, jadi silakan teman-teman baca artikel penelitian ya, bukan artikel-artikel yang lain. Nah, terus berikutnya, bagaimana menemukan ide penelitian dari artikel sebelumnya? Jadi, kalau teman-teman ingin menemukan ide, salah satunya adalah silakan teman-teman misalkan cari 5 artikel dengan tema yang sama. Misalkan penggelapan pajak, silakan teman-teman cari artikel yang terkait dengan penggelapan pajak. Nanti setelah itu teman-teman bandingkan hasilnya. Ketika hasilnya ada yang masih kontradiktif, maksudnya apa? Ketika penelitian A berkata berpengaruh, B tidak berpengaruh, atau A berpengaruh positif, B tidak berpengaruh positif, maka teman-teman bisa menggunakan penelitian tersebut sebagai bahan penelitian teman-teman. Oke? Nah, yang kedua, teman-teman dapat membaca dari keterbatasan penelitian terdahulu. Jadi kalau teman-teman baca artikel, itu kan ada judul, identitas penulis, abstrak, sampai paling terakhir itu ada keterbatasan. Jadi penulis itu biasanya mengungkapkan keterbatasan apa yang dialami ketika melakukan sebuah penelitian. Oke, kita akan coba ya, teman-teman. Misalkan di sini ada artikel yang berjudul ini. Oke, pengaruh faktor psikologis terhadap penggunaan ISPT dan dampaknya terhadap kepatuhan wajib pajak. Oke, di sini teman-teman bisa baca judulnya. Ketika teman-teman tertarik, silakan teman-teman baca abstraknya. Abstrak silakan teman-teman baca. Setelah itu teman-teman baca pendahuluannya. Jadi di sebuah artikel pasti dia akan mengutarakan kenapa penelitian itu mengangkat tema itu. Jadi akan diutarakan di pendahuluan. Silakan teman-teman baca. Dan yang paling penting ketika teman-teman sudah membaca, sudah memahami pendahuluannya, teman-teman silakan baca kesimpulannya. Dan jangan lupa baca keterbatasan dari penelitian. Oke, misalkan di penelitian ini keterbatasannya adalah, bentar. Diutarakan tidak ya keterbatasannya? Ada di sini. Penelitian ini memiliki keterbatasan, yaitu penelitian ini tidak membedakan wajib pajak sebagai respondennya, seperti wajib pajak yang menjalankan usaha, PNS, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya dapat lebih fokus dalam responden, misalnya responden yang menjalankan usaha. Jadi dalam penelitiannya Amir dan kawan-kawan ini, sampelnya dia tidak membedakan antara wajib pajak yang pegawai tetap dengan wajib pajak yang pegawai bebas. Jadi teman-teman bisa tuh dari situ. Kenapa penelitian ini mungkin ingin dipecah? Teman-teman lihatlah, kalau PNS atau karyawan tetap perusahaan itu biasanya dia akan dipotong pajak langsung oleh instansi tempat bekerjanya. Akan tetapi ketika dia sebagai pekerjaan bebas, maka dia harus menghitung, melaporkan sendiri pajaknya. Makanya kemungkinan hasil ini itu akan berbeda ketika teman-teman sampelnya adalah wajib pajak yang sudah menjalankan usaha atau bukan wajib pajak tetap. Oke, itu bagaimana cara menemukan ide dalam artikel ilmiah. Pesan saya adalah lakukanlah penelitian itu dengan mencari masalah, bukan mencari judul. Oke, jadi jangan sampai nanti teman-teman melakukan penelitian, tapi asumsinya adalah saya harus tahu judulnya dulu. Tapi tidak, kita balik. Apa masalahnya dulu yang akan kita teliti, baru judul nanti kita temukan saat kita sudah
mengetahui masalahnya. Oke, itu saja sharing dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.